Oke, ketemu lagi dengan saya di Al Maliki Channel. Langsung aja kita gaspol tanpa perlu banyak basa-basi. Kawan, kali ini saya akan mencoba membahas alasan kenapa kita harus memilih Ganjar Mahfud. Kenapa sih harus Ganjar gitu? Kok bukan Anies atau Prabowo? Apa sih gagasannya? Jadi gini kawan-kawan, gagasan terbaik itu adalah rekam jejak. Oke? Gagasan terbaik itu adalah rekam jejak. Orang bisa bicara gagasan, orang juga bisa bicara ide, orang bisa bicara visi tentang Indonesia ke depan. Tapi cara mengukur apakah orang ini akan mengimplementasikan gagasannya adalah dengan melihat rekam jejaknya, dengan melihat track recordnya. Apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, atau apa yang selama ini sudah dia lakukan. Apakah dia orang yang betul-betul konsisten melakukan apa yang dia bicarakan itu. Misalnya kita bicara terkait isu perempuan, gitu ya. Siapapun kandidatnya pasti bisa bicara tentang isu perempuan. Tapi kita harus mengecek juga di masa lalu apa yang sudah dia lakukan untuk perempuan Indonesia. Ya. Kalau memang sudah ada yang dia lakukan, mungkin kita bisa percaya. Tapi kalau belum ada yang dilakukan untuk perempuan Indonesia, ini akan tetap menjadi sebuah ide yang harus kita question, yang harus kita pertanyakan, yang harus kita uji apakah dia benar-benar akan melakukannya. Jadi bukan cuma sekedar janji-janji manis, kami akan, saya akan, ya. Nah, Pak Ganjar di dalam hal ini menurut saya dia punya dua hal yang sangat clear. Yang pertama, untuk seorang politisi laki-laki, dan ini tidak banyak yang melakukannya, beliau punya perspektif yang sangat baik. Beliau itu paham gitu bahwa afirmasi itu harus diberikan kepada kaum perempuan. Oke. Nah, ini kan seringkali nih kita mendengar dari orang-orang yang tidak paham atau kurang paham kenapa harus ada gender equality gitu, atau kenapa harus ada kesetaraan gender, mengatakan bahwa kalau mau setara gitu, kalau mau kesetaraan gender ya garis startnya harus sama gitu, dengan kaum laki-laki. Tapi Pak Ganjar tidak. Beliau sadar betul. Beliau mengatakan tidak bisa. Ada ketertinggalan yang begitu yang begitu banyak secara kultural,
ada ketertinggalan yang begitu jauh dari segi kultural ya untuk perempuan Indonesia. Makanya beliau mengatakan harus ada afirmasi. Perempuan itu harus lebih di depan dibanding di belakang. Itu secara gagasan tentang perspektif gendernya beliau sangat clear dalam hal ini. Oke. Yang kedua, Pak Ganjar itu sudah banyak mempunyai track record. Misalnya track record yang menurut saya paling clear ketika kita bicara afirmasi. Beliau adalah ketua dari panitia khusus partai politik ketika menjadi anggota DPR RI. Dan ketika itu beliau menggolkan 30% afirmasi perempuan dalam kepengurusan partai politik. Jadi keseriusan beliau terhadap isu perempuan ini udah lama, sejak beliau jadi anggota DPR RI, sejak lama sebelum beliau menjadi gubernur Jawa Tengah. Oke, belum lagi kita bicara di Jawa Tengah ketika beliau menjadi gubernur, dalam setiap pengambilan keputusan gitu ya, atau kebijakan politik gitu, beliau selalu melibatkan kaum perempuan dan disabilitas dalam mengambil setiap kebijakan publik. Selalu dilibatkan kaum perempuan, dan itu menjadi fokus. Belum lagi kita bicara juga nih, misalnya bagaimana sepanjang tahun 2022 angka kematian ibu turun secara drastis hingga 57%. Jadi saya melihat, oh, Pak Ganjar ini punya perspektif gender yang baik, punya perspektif gender yang sangat luar biasa. Pak Ganjar ini punya prestasi-prestasi yang clear terkait isu gender, terkait isu perempuan ini. Jadi kalau misalnya besok-besok beliau berpidato atau wawancara, beliau berbicara tentang bagaimana kita mendorong kesetaraan gender atau keterwakilan perempuan, atau meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi kepada perempuan, saya akan percaya. Karena saya melihat apa yang sudah beliau lakukan itu nyata gitu, bukan cuma sekedar omong doang, bukan cuma sekedar janji-janji doang. Oke? Jadi itu saya rasa beberapa alasan kenapa kita harus memilih Ganjar. Pesan saya untuk semua calon pemilih, terkhususnya untuk simpatisan Ganjar Mahfud, untuk para relawan, mantapkan hatimu, jangan ragu-ragu, pilih Ganjar Mahfud. Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, ini juga bukan tentang kekuasaan, tapi ini tentang masa depan Indonesia.
gunakan akal sehat, gunakan hati nurani Anda, pilihlah pemimpin yang terbaik. Jangan biarkan negara ini, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang punya track record buruk di masa lalu. Apalagi dipimpin oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara, nabrak konstitusi, merubah undang-undang hanya demi kekuasaan. Oke, tetap semangat, terus berjuang untuk semua relawan Ganjar, simpatisan Ganjar, sahabat Ganjar, Ganjaris, kawan Ganjar, dimanapun kalian berada. Mari kita kawal pemilu ini agar berjalan dengan damai, aman, jujur, dan adil. Menang bermartabat, kalah terhormat bersama rakyat. Salam 3 jari Ganjar Mahfud untuk Indonesia yang lebih unggul. Saya Al Maliki, sampai ketemu di sesi berikutnya.